Jauh sebelum langit menurunkan wahyu pertama, jauh sebelum dunia terbelah antara yang percaya dan yang mendustakan, ada satu pria yang jiwa dan raganya sudah terikat pada kejujuran sang calon utusan Tuhan. Di tengah kerasnya kehidupan gurun dan gelapnya moral masyarakat Mekah saat itu, sebuah persahabatan lahir bukan dari ikatan darah, melainkan dari kesamaan frekuensi hati yang murni. Ini adalah kisah tentang fondasi emosional terkuat dalam sejarah keyakinan manusia. Sebuah kisah tentang bagaimana rasa saling percaya di masa jahiliyah yang begitu dalam menjadi alasan paling logis mengapa seorang sahabat kelak membenarkan kerasulan tanpa ragu sedetik pun. Di saat orang lain akan meminta mukjizat dan bukti langit, pria ini hanya membutuhkan satu hal, kata-kata dari mulut sahabatnya. Masa jahiliyah adalah era di mana kehormatan diukur dari kekuatan pedang dan kebenaran ditukar dengan kesetiaan pada tradisi nenek moyang yang menyimpang. Di tengah pusaran kebodohan massal di mana berhala-berhala batu disembah dan manusia tenggelam dalam kebiasaan buruk yang merendahkan martabat, sangat sedikit jiwa yang mampu menjaga fitrahnya tetap bersih. Di antara lautan manusia yang tersesat itu, berdirilah Abu Bakar. Ia adalah anomali di sukunya. Ketika bangsawan Quraisy lainnya membanggakan keangkuhan dan mabuk-mabukan, ia memilih jalan kesunyian yang penuh kehormatan. Menjauhi segala bentuk penyembahan berhala dan minuman keras, menjaga akalnya tetap jernih dari kerusakan zaman. Abu Bakar bukanlah pria sembarangan. Ia adalah seorang saudagar kain yang sangat sukses, pria dengan kekayaan yang melimpah, namun memiliki hati yang selembut sutra yang ia perdagangkan. Reputasinya di seantero Mekah tak tertandingi dalam hal nasab, tata krama, dan kecerdasan berbisnis. Orang-orang Quraisy sering mendatanginya, bukan hanya untuk urusan niaga, tetapi untuk mencari jalan keluar dari perselisihan, meminta nasihat, dan mempelajari kembali akal silsilah mereka. Namun, di balik segala pencapaian duniawinya, ada kekosongan dalam batinnya. Ia terus mencari sosok yang memiliki prinsip dan pandangan yang sama tentang kehidupan. Seseorang yang jiwanya sama-sama menolak kebobrokan moral di sekitar mereka. Ia sedang mencari sebuah cermin, dan cermin itu ada pada diri sahabatnya. Pencariannya berakhir ketika ia menemukan seorang pemuda dari Bani Hashim, Muhammad. Pemuda yang bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, telah mengukir namanya di hati penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Abu Bakar melihat dalam diri sahabatnya itu sebuah cermin dari idealisme yang selama ini ia pegang teguh. Ia melihat kejujuran yang tidak pernah goyah oleh rayuan harta dan keadilan yang tidak pernah tumpul oleh tekanan para pembesar suku. Setiap interaksi di antara mereka mengukuhkan keyakinan Abu Bakar bahwa jiwa pemuda ini terbuat dari esensi yang jauh lebih suci dari manusia kebanyakan. Hari demi hari, tahun demi tahun, persahabatan mereka tumbuh melampaui batas-batas hubungan manusia biasa. Mereka berbagi pandangan tentang dunia, mendiskusikan kerusakan moral masyarakat mereka dengan hati yang perih.
saat penduduk Mekah menghabiskan malam dengan syair-syair yang membanggakan kesombongan. Mereka menghabiskan waktu bertukar pikiran tentang makna kehidupan yang lebih luhur. Tak ada satupun kebohongan yang pernah melintas di antara mereka. Abu Bakar mempelajari setiap inci karakter Muhammad, memvalidasi kejujurannya, bukan melalui mukjizat langit, melainkan melalui ribuan hari interaksi duniawi yang tanpa celah dan penuh ketulusan. Ikatan ini adalah mahakarya dari sebuah proses panjang persiapan ilahiyah. Langit seolah sengaja menanamkan rasa percaya yang begitu absolut ke dalam hati Abu Bakar, menyulamnya dengan benang-benang kejadian sehari-hari. Ketika mereka bepergian dalam kafilah dagang bersama, melewati padang pasir yang ganas, Abu Bakar melihat bagaimana sahabatnya itu memperlakukan manusia, hewan, bahkan alam sekitar dengan penuh kelembutan dan integritas. Fondasi rasa saling percaya itu dibangun di atas batu karang karakter yang tak tergoyahkan. Semakin lama ia mengenal Muhammad, semakin dalam pula keyakinan Abu Bakar bahwa lisan sahabatnya itu tak mungkin pernah dikotori oleh kedustaan, sekecil apapun. Seiring berjalannya waktu, ketika usia Muhammad mendekati 40 tahun, Abu Bakar mulai menyadari sebuah perubahan pada diri sahabat karibnya itu. Sang Al-Amin mulai sering menarik diri dari keramaian kota, mencari kesunyian di gua-gua pegunungan. Sementara penduduk kota menganggapnya aneh, Abu Bakar justru merasakan sebuah getaran spiritual yang kuat. Ia tidak mengganggu, tidak pula mempertanyakan pilihan sahabatnya. Sebagai seorang yang paling memahami kejernihan jiwa Muhammad, Abu Bakar hanya mengamati dari kejauhan dengan penuh penghormatan dan doa. Tahu bahwa jiwa yang begitu besar sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Di bulan Ramadan yang sunyi, di atas puncak Jabal Nur yang berbatu, sejarah dunia bersiap untuk berubah selamanya. Cahaya wahyu pertama diturunkan, membawa beban kebenaran yang begitu berat, hingga mampu menghancurkan gunung jika diturunkan kepadanya. Saat Jibril memeluk sang utusan dan menyampaikan firman ilahi, alam semesta seolah menahan napas. Di bawah sana, di rumahnya yang nyaman, Abu Bakar belum mengetahui peristiwa monumental tersebut. Namun, ikatan batin yang telah terjalin selama puluhan tahun membuat jiwanya berada dalam resonansi yang sama, bersiap dalam hening untuk menerima kebenaran agung yang akan segera menghampirinya. Pagi hari setelah malam yang mengguncang itu, suasana Mekah tampak sama seperti biasanya. Para pedagang menggelar barang dagangan mereka. Para penyembah berhala masih melakukan ritual kosong mereka di sekitar Ka'bah. Namun, bagi sang utusan Tuhan yang baru saja menerima wahyu, dunia tidak akan pernah sama lagi. Dengan tubuh yang masih gemetar karena sisa ketakutan dan dahsyatnya pengalaman gaib yang dialaminya, Muhammad membutuhkan dukungan nyata. Setelah ditenangkan oleh istrinya yang mulia, Khadijah, kini tiba saatnya untuk menyampaikan beban kenabian ini kepada dunia luar. Dan tidak ada pintu pertama
yang lebih pantas diketuk selain pintu sahabat terbaiknya. Keputusan untuk mendatangi Abu Bakar bukanlah sebuah pilihan yang membutuhkan perhitungan. Itu adalah sebuah insting dari jiwa yang saling terikat. Sang Nabi menyadari bahwa menerima wahyu dari malaikat utusan Tuhan adalah hal yang sangat mustahil diterima oleh akal sehat masyarakat Quraisy saat itu. Mengklaim hal tersebut berarti menantang seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan agama yang telah mengakar selama ratusan tahun. Menghadapi resiko dituduh gila, ditertawakan, atau bahkan dibunuh. Sang Nabi melangkah dengan keyakinan penuh menuju kediaman sahabatnya. Ia tahu jika ada satu hati di dunia ini yang tidak akan menolak kebenaran darinya. Itu adalah hati Abu Bakar. Pertemuan yang akan mengubah sejarah itu akhirnya terjadi. Di dalam ruang yang tertutup dari pandangan dunia luar, Sang Nabi menyampaikan pengalaman gaibnya di Gua Hira. Ia menceritakan tentang datangnya malaikat Jibril, tentang ayat-ayat suci yang dibacakan kepadanya, dan tentang tugas maha berat sebagai penutup para nabi yang kini secara resmi berada di pundaknya. Kata demi kata mengalir, menyampaikan realitas langit yang melampaui nalar manusia manapun di masa itu. Tidak ada bukti fisik yang disodorkan, tidak ada mukjizat membelah bulan atau air yang memancar dari jari jemari pada detik itu. Yang ada hanyalah kata-kata murni dari seorang manusia yang tak pernah berbohong seumur hidupnya. Disinilah letak puncak keajaiban sejarah keyakinan itu. Jika orang lain mungkin akan meminta waktu sejenak untuk berpikir, jika orang lain akan meragukan kewarasan sahabatnya, atau meminta tanda dari langit sebagai bukti logis, Abu Bakar sama sekali tidak melakukan satu pun dari hal itu. Tanpa jeda waktu, tanpa keraguan sepersekon detik pun, dan tanpa pertanyaan yang menguji kebenaran, ia langsung membenarkan setiap perkataan tersebut. Logikanya sangat sederhana, namun tidak bisa dibantah oleh argumen apapun. Jika engkau tidak pernah berdusta tentang urusan dunia, tentang manusia dan harta, bagaimana mungkin engkau tiba-tiba berdusta tentang urusan langit dan tentang Tuhan pencipta alam semesta? Penerimaan luar biasa dari Abu Bakar bukanlah sebuah iman buta tanpa dasar rasional. Justru, ini adalah bentuk rasionalitas tertinggi yang dibangun di atas analisis karakter yang sangat mendalam selama puluhan tahun kebersamaan mereka. Ia telah menimbang kepribadian Muhammad di atas neraca kehidupan yang paling keras sekalipun di masa jahiliyah. Kesimpulannya telah paten jauh sebelum wahyu pertama turun. Pria di hadapannya ini adalah manusia paling suci dan jujur yang pernah ia kenal. Maka, ketika manusia tersuci itu membawa sebuah kabar besar dari langit, membenarkannya adalah satu-satunya tindakan yang paling logis. Persahabatan duniawi mereka di masa lalu kini telah bermetamorfosis sempurna, menjadi ikatan suci yang tak terpisahkan. Sebuah gelar agung pun akhirnya disematkan kepadanya oleh sejarah dan sang nabi sendiri, As-Siddiq, sang pembenar yang sejati. Ketika seluruh kota Mekah merespons dakwah dengan tawa ejekan, cacian keras, dan lemparan batu, Abu Bakar berdiri tegar sebagai benteng pertama yang melindungi sang utusan.
Ia menaruhkan seluruh harta kekayaannya yang melimpah, mengorbankan status sosialnya yang tinggi, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya tanpa ragu demi keyakinan barunya ini. Ia adalah oasis pelindung di tengah gurun penolakan yang gersang. Keimanannya yang tak tergoyahkan menjadi batu pijakan pertama yang membuat dakwah Islam mampu bertahan dari gelombang penganiayaan brutal di masa-masa awal. Kisah Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengingat abadi bagi kita bahwa fondasi terkuat dari sebuah keyakinan spiritual seringkali dibangun dari hubungan antar manusia yang sangat tulus dan jujur. Jauh sebelum dunia menyakiti sang nabi dengan segala penolakannya, jauh sebelum darah para pahlawan tertumpah di jalan kebenaran, ada satu hati yang telah terlebih dahulu berlabuh dengan aman pada kejujuran. Sebuah rasa percaya absolut di masa kegelapan jahiliyah yang membuktikan bahwa cahaya kebenaran akan selalu mengenali pemiliknya. Persahabatan mereka bukan hanya sekadar catatan pinggir dalam lembaran sejarah, melainkan pilar utama yang menopang berdirinya peradaban baru. Sebuah peradaban agung yang murni dimulai dari satu kata jujur dan satu penerimaan tanpa ragu.